Halo, kembali lagi di Diklat Basic Python. Pada diklat kali ini saya akan menjelaskan mengenai library NumPy. NumPy itu merupakan library dari Python yang bisa kita gunakan itu untuk mengolah, memanipulasi data array atau matriks multidimensional. Nah, NumPy juga bisa digunakan buat membantu kita dalam menganalisis data. Nah, untuk menginstal library-nya, kita bisa menggunakan command pip install numpy. Terus untuk masukin ke dalam scriptnya, kita import menggunakan numpy snp. Oke, jadi sebelum masuk ke script pembuatan array atau matriks, kita cari tahu dulu apa itu matriks. Matriks merupakan suatu bilangan atau simbol ataupun ekspresi yang disusunnya itu dalam baris dan kolom yang akan membentuk suatu bidang persegi atau persegi panjang, tergantung dari baris dan kolomnya. Nah, untuk membuat array dalam menggunakan NumPy itu ada banyak cara. Nah, yang pertama itu bisa menggunakan sintaks atau fungsi dari NumPy yaitu NumPy np.array. Jadi, kita definisikan variabel a sama dengan np.array. Nah, ini isi list dari array yang kita inginkan. Terus bisa juga menggunakan np.arrange untuk bikin array sesuai dari range yang kita inginkan. Nah, ini berarti dari 1 sampai 10 dengan stepnya 1. Terus ini C, ini tuh menggunakan fungsi dari NumPy untuk membuat array dengan interval. Nah, jadi np.linspace. Satunya ini nilai awal 1, terus nilai akhirnya 10 dengan dibagi 3. Jadi ntar ada 3 data dengan interval yang sama gitu. Ini untuk ngeprint arraynya. Nah, habis itu kita juga bisa menggunakan fungsi np.array buat bikin matriks atau multidimensional array. Itu kita tinggal tambahin aja di variabelnya. Jadi d sama dengan np.array. Nah, variabelnya ditambah, jadi ada dua variabel, dikasih koma tengahnya. Habis itu di print. Nah, terus kita juga bisa bikin matriks dengan nilai 0. Nah, itu langsung ada fungsinya dari numpy-nya yaitu np.zeros. Terus 6,6 ini apa? Itu tuh buat setting baris kali kolomnya. Jadi ini bakal ke setting 6 kali 6. Barisnya 6, kolomnya 6. Terus bisa juga bikin matriks dengan nilai 1. Itu dengan cara np.ones sama 5,5 ini untuk baris sama kolomnya. Nah, kalau kita run bakal ngasilin gini. Jadi np array. Yang pertama np array. Udah bakal bikin array 1 sesuai yang angka yang kita bikin. Terus yang range sesuai dengan range yang kita bikin 1 sampai 10. Nah, terus untuk yang lin space ini sesuai juga dengan yang kita bikin. Jadi 1 sampai 10 dibagi 3 gitu. Jadi ada intervalnya itu sama. Jadi ada 3 data dengan intervalnya sama. Ini 1 ke 5,5 kan 4,5. Terus 5,5 ke 10 sama 4,5 juga. Terus ini untuk bikin multidimensional array. Nah, ini D. Jadi ini tuh sama dengan barisnya 2, kolomnya 3 gitu. Nah, ini kalau lihat ini. Ini barisnya 2, kolomnya 3. Terus yang buat np-zeros tadi kan barisnya 6, kolomnya 6. Nah, ini jadi 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Nah, sama yang satu juga bakal print otomatis. Gampang kan, guys? Habis itu kita juga bisa ngecek atribut matriksnya masing-masing. Itu tuh bisa pakai ndim itu untuk nyari tahu berapa dimensi sih matriks kita. Terus
Eh, yang shape ini, dot shape ini untuk cari tahu panjang data dari tiap dimensinya. Terus yang size ini buat nyari tahu banyak data dari matriksnya. Terus yang len E ini untuk nyari tahu banyak data per baris, per listnya. Jadi kalau kita run, nah ini kan kita pakai matriks yang E. Nah matriks yang 0 ini. Terus dimensinya 2an ya benar. Merupakan matriks 2 dimensi. Terus shape-nya itu berarti baris kali kolomnya 6 kali 6 bener kan, 6,6. Habis itu size-nya itu jumlah datanya itu ada 36, 6 kali 6 36. Terus yang len E nya ini panjang dari barisnya gitu, 1 2 3 4 5 6. Nah samain kolomnya sih 6. Jadi gitu buat cari atribut matriks, bisa pakai ndim, shape, size, sama len. Nah terus di sini ada operasi matematika untuk array ataupun matriks. Jadi sebenarnya bisa tinggal ngeprint pakai simbol aja. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya saya bikin sini. Misalnya kita ngeprint jumlahin H sama G ya. Kita bisa ngeprint begini aja. Nah, tuh hasilnya bakal sama kan. Tapi kan kita kan ini membahas menggunakan library NumPy. Jadi kita pakai library NumPy. Nah, untuk pertambahan atau penjumlahan, kita bisa menggunakan fungsi add, terus masukin variabelnya yang ingin ditambahin datanya. Di sini aku pakai data array dari array 2 dimensi yang memiliki baris kolom itu 2 kali 2 ya. Nah, buat penjumlahan itu pakai add, terus pengurangan itu pakai subtract, terus perkalian biasa, perkalian aritmatika kita pakai multiply, terus pembagian pakai divide, terus akar bisa pakai square sama square. Habis itu bisa ngitung total nilai juga dengan sum. Nah, untuk perkalian matriks kan kita tahu sendiri kalau matriks itu memiliki aturannya sendiri dalam perkaliannya. Nah, untuk perkalian matriksnya itu bisa menggunakan np dot dot. Ini kalau di run, nah ini untuk yang tambah berarti kan, nah ini 1 ditambah 2, 3 tambah 3. Oh enggak, ini H ditambah G kan berarti 1 ditambah 2, 3 tambah 4, 7. 2 tambah 3, 5, 3 tambah 4, 7 gitu. Sama buat pengurangan juga sama. Nah, 1 kurang 2, 3 kurang 4, 2 kurang 3, 3 kurang 4. Terus yang perkalian juga sama. Hanya operasi aritmatika aja kan. 1 kali 2, 3 kali 4, 2 kali 3, 3 kali 4. Nah, terus yang pembagian juga sama, 1 bagi 2, hasilnya 0,5, 3 bagi 4, 0,5 bagi 5, 2 bagi 3, 0,666 sekian, 3 bagi 4, 0,5. Terus akar di sini kita ngakarin yang H dan ngakarin yang G. Nah, hasilnya ini akar dari 1, akar dari 3, terus ini akar dari 2, akar dari 3, ini akar dari 2, ini akar dari 4, ini akar dari 3, ini akar dari 4. Habis itu untuk sum ini ngejumlahin semua datanya. Ini 9, kita ngesum H ya. Jadi tambahin semua nih, 1 tambah 3 4 tambah 2 tambah 3 5. Nah, 4 tambah 5 9. Terus untuk perkalian matriksnya nih. Nah, untuk perkalian matriks kan sesuai kaidahnya yaitu kita tulisin dulu matriksnya. Print matriks H, print matriks G.
Nah, jadi pervarian matriks itu kan misalnya baris dikali kolom kan. Jadi 1 dikali 2 ditambah 3 dikali 3. 1 dikali 2 baris dikali kolom, 1 dikali 2 3 dikali 3 9, 2 tambah 9 11. Nah, benar. Lanjut buat yang 16 ini berarti kan ini kali ini 1 dikali 4 4, 3 kali 4 12, 4 tambah 12 16. Benar. Terus buat yang bawahnya sama, 2 dikali 2 4, 3 dikali 3 9, 9 tambah 3 13. Benar. Terus lanjut 2 kali 4 8, 3 kali 4 12 tambah 20 ya. Oke. Terus yang terakhir ini ada transpose matriks. Transpose matriks ini gunanya itu untuk ngerubah baris kolom, merubah baris menjadi kolom atau sebaliknya gitu. Nah, ini kita pakai matriks D. Nah, ini barisnya kita print D dulu, terus untuk fungsinya itu bisa pakai np.transpose. Ini kita print kan baris, ini barisnya 2, kolomnya 3. Nah, terus ditranspose jadinya barisnya 3, kolomnya 2 jadinya dibalik. Oke, sampai segitu aja buat diklat NumPy. Mudah kan? Terima kasih. Halo, kembali lagi di Diklat Basic Python. Pada diklat kali ini, kita akan ngebahas tentang cara membuat grafik di Python. Pertama-tama kita membutuhkan library atau package untuk membuat grafik, yaitu Matplotlib. Untuk cara penginstalannya itu biasanya langsung ada di mini foldanya. Tapi kalau emang belum ada, kita bisa install dengan cara buka Anaconda Chrome, lalu ketik pip install matplotlib, terus enter. Nanti dia akan ke download sendiri library yang dibutuhkan pada matplotlib. Ini butuh sinyal network ya. Oke, kalau udah selesai install, ntar bakal muncul successfully install Matplotlib. Oke, kalau udah diinstal, kita bisa langsung buka Jupyter Notebook. Oke, aku buka dulu scriptnya yang udah aku buat. Oke, jadi cara buat grafik di Python itu bisa pakai banyak library ya. Salah satunya itu Matplotlib. Kenapa kita pakai Matplotlib? Soalnya library Matplotlib ini emang pertama kali dibangun untuk Python. Jadi lebih mudah dan juga banyak deh fungsi-fungsinya. Jadi Matplotlib ini package yang gunanya itu untuk ngevisualisasiin data kita ke dalam sebuah grafik atau melakukan plotting. Nah, untuk melakukannya itu kita pertama kali butuh import library-nya ke dalam scriptnya. Ini kita pakai NumPy itu buat generating angka-angkanya aja. Terus untuk nge-import matplotlib kita gunain matplotlib.pyplot as plt. Oke, yang pertama itu secara general untuk membuat grafik itu sama semua. Jadi yang pertama itu kita buat data. Lalu yang kedua kita inisiasi plotnya, grafiknya. Yang ketiga kita tampilkan grafiknya. Oke, langsung aja ke prakteknya. Jadi di sini aku bakal ngebuat grafik 2 dimensi dengan bentuk x, y. Nah, untuk x-nya ini aku pakai NumPy buat bikin array dari 1 sampai 10 dengan stepnya 2, dengan langkahnya 2.
Jadi nanti bakal ngebikin array yaitu 1, 3, 5, 7, sama 9. Jadi ada 5 data. Terus untuk y-nya itu adalah x kuadrat. Jadi kuadrat dari x. Terus ini ngeprint x sama print y untuk cari tahu nilainya. Nah, terus setelah buat datanya, kita initiate grafiknya dengan cara menggunakan fungsi dari matplotlib, yaitu plt.plot. Lalu kita masukin datanya x, y. Lalu untuk menampilkan grafiknya itu, kita gunain fungsi show, yaitu plt.show. Kalau kita run, oh ya, kita belum import. Kita import dulu, habis itu kita run. Nah, ini bakal muncul data x-nya itu 1,3579, data y-nya kuadratnya. Terus ini bisa muncul grafiknya. Kita juga bisa nambahin dua garis plot lebih dari satu grafik ke dalam satu akses ini, satu grafik. Caranya itu kita tambahin aja datanya. Nah, ini contohnya itu yang kedua. Nah, ini cara membuat lebih dari satu plot serta konfigurasi plotnya. Di sini datanya aku gunain data grafik kosinus biar lebih enak aja dilihatnya. Jadi di sini bikin fungsi grafik kosinus dengan variabel itu ada amplitudo, frekuensi, waktu akhir, sama theta. Terus ini fungsinya. Untuk T-nya itu kita bikin array dari 0 sampai waktu akhirnya dengan stepnya itu 0,1. Terus Y-nya ini fungsi kosinusnya, yaitu amplitudo dikali cos, nah dikali 2 dikali frekuensi dikali waktu, ditambah NP ini ngebuat derajatnya menjadi radian, di degree to rad, terus masukin variabel theta. Habis itu return t, y untuk ngebalikin nilai t sama y-nya. Terus kita bikin datanya, yaitu untuk yang pertama itu t1,y1 sama dengan dari fungsi grafik kosinus. Ini variabelnya untuk amplitude 1,1, terus 4 sama tetanya 0, sudutnya 0. Terus yang grafik kedua itu bedanya cuma di sudutnya doang, ini 30, sama yang ketiga ini 60. Terus kita inisiasi plotnya. Inisiasi plot juga bisa kita namain ya, kita kasih variabel ini plot 1 sama dengan plt.plot t1, y1. Terus yang kedua juga sama, plot 2 plt.plot t2, y2, dan selanjutnya. Habis itu ini kita konfigurasi plot. Untuk konfigurasi plot itu kita bisa gunain plt.setP atau setplot. Terus isinya itu kita isi datanya, data plotnya, yaitu yang pertama plot 1. Terus label itu untuk ngasih nama plotnya, yang pertama itu cos 0. Terus color itu untuk mewarnain garisnya, bisa kalau R ini untuk red, B untuk green, B untuk blue. Terus bisa banyak sih, ada C untuk cyan, Y untuk yellow. Itu semua ada di dokumentasi di Matplotlib. Bisa dicari di Google nanti, Matplotlib color list, di situ ntar ada. Habis itu ada line style, ini itu untuk jenis dari garisnya atau markernya. Kalau yang garis minus ini buat garis garis panjang aja, garis lurus kayak biasa. Terus yang ini garis putus-putus, terus yang ini garis titik. Ini juga sama ada di documentation-nya untuk jenis-jenisnya. Terus line width ini untuk ketebalan dari garisnya. Terus ini kita bikin 1. Sama untuk settingnya bisa port 1, port 2, port 3. Nah, terus ini untuk penentuan judul. Untuk judul menggunakan fungsi plt.title, terus kasih string judulnya, grafik percobaan, contoh. Terus untuk x-axisnya bisa kita namain dengan cara plt.xlabel, ini namanya x. Terus untuk yang y-axisnya bisa dengan plt.ylabel, yang namanya kita y. Terus ini plt.axis, ini tuh untuk ngatur konfigurasi dari
Xmin Xmax sama Ymin Ymax. Jadi di variabel yang pertama ini 0, ini berarti X-nya itu dimulai dari 0, lalu 4, lalu 4 ini berarti sampai 4. Terus min 1 itu Y-nya min 1, terus Ymax-nya 1. Ini biar dempet aja garisnya ke grafiknya. Terus plt.legend ini untuk munculin legendnya. Terus lokasi dari legendnya bisa diatur sesuai yang kita mau. Ini tuh lock dengan cara lock sama dengan string base. Base ini biar si Python ini nentuin secara otomatis di tempat yang bagus. Nah, bisa juga kita ganti misalnya upper right, upper left, lower right, lower left. Itu ada juga di documentation-nya, bisa dilihat nanti. Terus ini kita show dulu. Nah, ini. Jadi yang pertama port 1 kan garis biasa warna merah. Nah, terus yang kedua itu garisnya warna hijau dengan garis putus-putus. Ini. Terus yang ketiga itu warna biru dengan garis titik. Nah, ini bisa kita tebelin contohnya. Nah, tuh. Terus untuk legendnya bisa kita ubah itu misalnya upper left. Nah, bakal muncul gini. Itu seenak kita aja, seindahnya kita memperindah grafik. Oke, selanjutnya kita juga bisa bikin dua figur dalam satu script, maksudnya dua grafik. Kalau ini kan uh, lebih dari satu code dalam satu grafik. Kalau ini membuat dua grafik. Kita itu gunain data yang di atas, yang tadi ini, port 1, port 2, port 3, atau yang ininya. Nah, dengan cara kita bikin figur dengan isinya tuh AX1 sama AX2. AX1 ini berarti grafik pertama, AX2 grafik kedua. Terus sama dengan plt.subplots. Ini tuh fungsi buat ngebikin dua figur di dalam satu script. Nah, ini 2,1-nya ini untuk buat ngesetting di mana letak figurnya. Jadi dua ini baris, satu ini kolom. Jadi ada dua baris figur sama satu kolom. Terus ini buat nentuin judul figurnya, fig sub.subtitle. Terus namain. Habis itu untuk plotnya sama aja, berarti AX1 untuk figur pertama kita kasih AX1.plot. Kita masukin datanya T1, komanya 1. Habis itu AX1. Habis itu bikin namanya, nama labelnya dengan cara AX1.set underscore label. Namanya nilai kelas 0. Terus yang AX2 sama aja, tinggal masukin aja ax2.plot datanya, terus kasih nama. Nah, terus ini buat ngasih x labelnya, set x label, terus dimunculin. Nanti bakal muncul dua figur gini. Ini kalau dibuat satu, nggak bisa, berarti di begini. Nah, dia bakal gini. Kita tinggal diatur-atur aja konfigurasinya. Oke, selanjutnya kita bakal bikin grafik kategori. Nah, grafik kategori ini bisa berbentuk bar plot sama pie chart, pie plot. Nah, untuk caranya itu kita menggunakan fungsi dari matplotlib yaitu plt.bar. Nah, datanya ini kita pakai tahun 2017 sampai 2021. Terus data satunya itu berupa integer 50, 10, 30, 75. Terus caranya itu kita masukin ke plt.bar, datanya, data x-nya itu tahun, terus y-nya data 1. Terus ini buat warna color dari barnya. Terus alpha ini untuk apa? Untuk konfigurasi dari tingkat ke transparansinya. Jadi kalau semakin tinggi semakin makin bold gitu. Kalau semakin makin transparan, kalau semakin kecil. Terus kita konfigurasi titelnya, judulnya, x axisnya, y axisnya sama dikasih grid.
Untuk ngasih grid-nya kita bisa pakai plt.grid. Terus kita show. Nah, terus misalnya kita kasih warna cyan, terus transparansinya kita kasih 0,5. Nah, dia bakal begini, lebih transparan, gridnya lebih jadi kelihatan kan. Ini transparan banget ya, ini tinggal diatur sesuka hati. Terus ini ada judulnya, ada ya aksis sama x aksisnya. Oke, lanjut untuk yang pie chart atau pie plot. Di sini bisa menggunakan fungsi dari matplotlib yaitu plt.py. Nah, bedanya itu kita pakai datanya itu data ya, datanya data 1, data yang awal. Terus y-nya itu nggak ada, jadi y-nya itu diganti menjadi labels sama dengan tahun namanya. Nah, bisa juga sih nggak pakai itu. Habis itu auto pct ini buat nunjukin persentasenya otomatis. Terus ini settingan fontnya. Terus start angle ini fungsinya buat rotasi dari ininya, apa namanya, grafiknya dimulai dari mana gitu. Terus ini buat kasih title, terus ini buat ngasih legend, terus di show. Nah, misalnya ini bisa diganti 180, ntar bakal berubah angle. Nah, gitu. Lanjut ke scatter plot. Untuk membuat scatter plot, kita bisa menggunakan fungsi plt.scatter. Nah, di sini kita buat data dulu. Datanya itu aku pakai NumPy buat nge-generate random integer berjumlah 50. Nggak berjumlah 50. Berjumlah 10 dari bilangan sampai 50 gitu. Nanti bakal nge-generate random number. Ini buat munculin number-numbernya. Terus untuk buat plot scatter itu pakai plt.scatter. Ini inisiasi plot ya. Terus tambahin x, y nya, datanya a sama b. Terus label buat namain datanya. Terus color ini buat ngasih warna ke plotnya. Habis itu dikonfigurasi itu x-aksis, y-aksisnya, terus legendnya sama aja. Habis itu di show sama tambahin grid. Nah, tuh kita juga bisa nambahin lebih dari satu scatter plot ya, tinggal tambahin aja. Misalnya ini kita tambahin random number lagi. Ini. Nah, terus kita tinggal ini lagi, sama kayak bikin dua plot, tambahin aja datanya. Nah, itu kita plot deh, nanti warnanya biar beda. Nah, langsung masuk. Oke, habis itu kita masuk ke 3D plot atau bikin grafik 3 dimensi. Nah, di sini kita pakai persen matplotlib notebook. Ini tuh biar kita bisa interaksi sama grafiknya. Jadi kalau nggak pakai ini, grafiknya tuh bakal begini. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa diinteraksi. Soalnya ini 3D, jadi biar bagus tuh bisa diinteraksi. Nah, ini aku bikin dulu datanya tuh ada ZZ, XXY. ZZ ini berisi data 0 sampai 1 dengan jumlah data 100. Ini kita pakai linspace.
Habis itu XS-nya ini berupa ZZ, nilai ZZ dikali sin 20 dikali ZZ. Terus Y-nya ZZ dikali NP.cos 20 dikali ZZ. Terus untuk initiate plotnya kita gunain fig sama dengan plt.figure. Terus ini nih untuk ngebuat jadi 3D. Kita bikin AX, variable AX ini buat grafiknya sama dengan plt.axis. Jadi axisnya itu grafiknya. Terus projectionnya 3D, kita bikin 3 dimensi. Habis itu kita initiate. Jadi ax.plot isinya itu datanya xx, yy, zz. Terus colornya red, bisa diganti juga. Terus ax ini buat konfigurasi title, label, dan sebagainya. Ini terus kita show, ntar bakal muncul. Nah ini kita bisa interaksi sama grafiknya, diputar-putar, bisa tahu letaknya, letak koordinatnya, x, y, z nya. Nah terus kita juga bisa ngupload scatter secara 3D juga. Nah dengan cara menggunakan ax.scatter. Yang penting nih kita udah ngubah projection figure-nya menjadi 3D gitu. Ini sih perbedaannya. Nih contohnya kalau dibikin scatter. Nah ini jadi scatter keren. Lanjut kita bikin wireframe plot, sama kita gunain metode notebook biar bisa interaksi. Terus datanya itu kita pakai n, yaitu numpy dinspace. Ini tuh bikin data dari min 1,0 sampai min 1,0 sampai 1,0 dengan jumlah datanya itu 60. Terus x, y nya ini kita bikin mesh grid karena kita bikin area gitu kan. Terus z nya ini adalah np.square, masukin nilai x nya kuadrat x tambah y kuadrat. Nah terus ini tuh bakal bikin dimensi yang sama itu, sama kayak jumlah datanya. Ini tuh print x shape, y shape, z shape buat ngecek dimensinya apakah sama atau tidak. Habis itu sama, kita bikin figurnya menjadi 3D projection. Nah untuk ngeplotnya itu kita pakai fungsi ax.plot underscore wireframe. Terus ini datanya xyz, terus ini buat colornya. Ini colornya itu c itu untuk cyan. Terus ini kita bikin set set konfigurasi judul x axis, y axis, z axis, terus di show. Kita enter. Nah muncul. Ini kalau kita ganti kerapatannya, nah, makin rapat dia. Ini tergantung data aja sih bentuk datanya. Oke, bisa dilihat-lihat. Oh, jadi kayak jadi jaring-jaring. Keren. Selanjutnya itu kita bikin surface plot. Nah untuk surface plot ini sama aja kayak tadi, bedanya itu di fungsi manggilnya. Ini ax.plot underscore surface, terus namanya sama. Terus kalau si map ini, untuk surface ini kita lebih bagus menggunakan color map biar lebih enak aja dilihat. Bisa juga sih buat pakai color ya, biar di sini kita enter dulu, sama aja ini bikin konfigurasinya. Nah jadi warnanya kelautan banget. Dan bisa juga pakai color biasa, misalnya red gitu. Nah tapi kan nggak kelihatan nih gradasinya, jadi mending pakai si map. Nah untuk warna-warna si map juga ada di documentation dari matplotlibnya, tinggal cari aja matplotlib color map list gitu. Bisa ada turbo juga bisa tuh. Lanjut, habis.
Oke, sampai sini aja untuk plotting grafik. Gampang kan? Jadi intinya itu kita bikin data, terus kalau datanya dua dimensi, langsung inisiasi plotnya sesuai fungsinya masing-masing, apakah itu line, bar, pie, atau scatter. Nah, lalu ditampilin plotnya. Terus kalau yang 3D kita perlu bikin data, terus mengubah projectionnya jadi 3D, terus inisiasi plot sama nampilin plotnya. Gampang kan? Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.